dimakan zombie. Gawat nih. Mama papa juga sama. Pak polisi, tolong keluargaku dimakan zombie. Tenang, sekarang giliranmu. Ternyata kamu zombinya. Tidak. 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 멈춘 시간 속 잠깐 널 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 Ya ampun botak, kok bisa kamu di penjara? Gara-gara nemu uang, Yud. Gara-gara nemu uang? Iya, Yud. Waktu tadi aku jalan, ada rumah pintunya kebuka. Terus aku masuk. Di dalam aku nemu uang. Pas uangnya aku ambil, malah diteriakin maling. Kok malah ketawa sih, Yud? Itu si nyolong namanya. Oh. Dek. Iya, Kak. Ada apa? Garukin punggung kakak dong. Tapi tangan adeknya kotor, Kak. Ya udah pakai apa aja deh garuknya. Ya udah bentar. Kayak gini, Kak. Kok sakit sih, Dek? Masa sih, Kak? Adek pakai apaan garuknya? Pakai ini. Karena baru aja lulus kuliah, ibu ini mau ngasih hadiah wisuda buat anaknya. Pas ibu buka penutup mata, anaknya itu teriak kesenengan lihat ada sebuah mobil terbaru yang terparkir di jalan. Cowok ini langsung lari buat ngeliat mobil impiannya itu. Saking senengnya, dia nggak tahu kalau ternyata sebenarnya hadiahnya adalah kulkas kecil yang dipegang ayahnya, bukan mobil mewah itu. Ayah dan ibunya ini kebingungan, tapi mereka masih diem aja. Cowok ini nelpon temen-temennya buat datang ke sana karena mau ngadain syukuran mobil baru. Temen-temennya juga seneng banget, mereka langsung rencanain liburan pakai mobil itu. Pacarnya juga datang karena cowoknya punya mobil mewah. Dia langsung nelpon ayahnya dan bilang mau nikah aja. Cowok itu janji setelah ini dia mau bekerja keras untuk membalas kebaikan orang tuanya. Orang tuanya ini cuma senyum, mereka nggak berani bilang yang sebenarnya. Tiba-tiba kakek pemilik mobil yang asli datang, dia kebingungan lihat anak-anak itu. Saat mereka masih merayakan kebahagiaan, mobilnya tiba-tiba jalan dibawa pergi yang punya. Wildan melihat pacarnya Sari sedang selingkuh lalu dia telepon. Ada apa, Yang? Kamu lagi di mana? Aku lagi kerja lembur ini, sayang. Masa nggak percaya sih sama aku? Udah dulu ya, aku sibuk. Dadah. Wildan sakit hati. Kenapa nggak diputusin sih? Ganggu kita aja, sayang. Kalau aku putusin, siapa yang mau aku porotin? Wildan membakar mobil selingkuhan Sari di parkiran. Lalu dia ngumpet di balik pohon pengen tahu reaksi mereka. Lalu Sari dan selingkuhannya hendak pulang dan ternyata mereka naik sepeda. Si Wildan kaget ternyata mobil itu punyanya Pak Daiji. Kalian siap? Siap! Let's go! Hei, berhenti kau, bayar dulu. Tolong, ada pencuri. Hei, berhenti kau! Berhenti atau ku tembak! Siapa orang ini? Berani sekali mencuri di wilayahku. Kak Yuta. Makan yang banyak deh. Hah? Bau banget anjir. Dari dulu sama aja. Tapi aku sakit. Anakku, yang sabar ya, kita ke rumah sakit sekarang. Pak, aku sakit. Udah, tidurin aja. Nanti juga sembuh. Jangan nangis. Ih, aku pengen jajan. Nih, ambil semuanya. Kok banyak banget, Ih? Beli aja sama tokonya. Asik. Pak, aku pengen jajan. Jajan uang dari mana? Ayo pulang. Tapi, aku dapat nilai 0. Udah, gak apa-apa. Besok kita bikin sekelas sendiri. Hore. Pak, aku dapat nilai 0. Dasar bodoh.
Malam ini gue mau party sama teman-teman gue. Party sampai malam. Ya walaupun sih orang tua gue tuh Umi sama Abi. Tapi ya kenapa? Gue kan harus punya jalan hidup gue sendiri. Dan ya gue have fun aja sama hidup gue. Raisa, nak, kamu mabuk lagi? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Lihat deh bajunya. Raisa, kamu gak malu apa pakai baju kayak gitu? Diliatin orang loh. Ya elah, ngapain dipeduliin sih omongan orang? Nak, mau sama papa mau ke mall, kamu ikut nggak? Ke mall? Mau dong. Pesantren? Enggak, jangan-jangan kalian mau masukin aku ke pesantren kan? Aku nggak mau. Nurut sama mama ya sayang, ini yang terbaik buat kamu nak. Akhirnya ya Pak, udah 3 tahun waktunya kita jemput Raisa. Semoga aja dia yang sekarang lebih baik. Iya, semoga aja ya, Ma. Mama, Papa. Yuta, itu siapa? Cepat bilang, kamu keterlaluan ya. Tunggu, sini. Itu kakak aku. Maafin aku ya. Itu siapa? Itu kakak aku. Orang tua di mana tinggal? Orang tua saya udah nggak ada. Tinggal ayah sama ibu saya alhamdulillah masih ada. Hah? Man, nggak ketawa man. Enggak maksudnya gimana tuh? Fajar orang tuanya nggak ada. Ayah ibu ada. Orang tua itu kan orang yang paling tua gitu. Man. Pak, masuk ke penjara. Gimana caranya, Pak? Tinggal masuk aja. Iya, gimana, Pak? Coba contohin. Lihat nih. Tolong. Kayak suara si botak, tak? Penjahatnya kemana? Kabur, Pak. Dasar bodoh. Ngapain kalian malam-malam di sini? Mainan dia jatuh. Jatuh kemana? Jatuh ke air. Ya udah, Om ambilin. Ciri-cirinya kayak gimana? Kayak gimana tuh ciri-cirinya? Kenyal-kenyal kayak slime. Kenyal-kenyal kayak slime. Ketemu gak Om? Bentar. Dapat? Nah iya betul itu. Mio, jangan nangis sayang. Mama. Kangen ya nak. Sejak kecil, Fajar dan Ilham adalah sahabat yang tak terpisahkan. Setiap sore mereka bermain layangan di atap rumah hingga maghrib. Kalau suatu hari aku nggak datang, kamu mau main sama siapa? Ngomong apa sih kamu? Seminggu kemudian, mereka bertemu dan bermain perosotan di taman. Aku nggak bisa lama, Jar. Aku harus pulang. Suatu sore, Fajar mendatangi rumah Ilham. Sesampainya di sana, dia melihat orang tua Ilham sedang berduka. Pak, Ilham kemana? Ilham hanyut di sungai 3 minggu lalu nak. Sampai hari ini dia belum ditemukan. Ternyata yang kemarin sore main itu hantunya si Ilham. Tak, tunggu Tak. Nanti kamu kehujanan. Udah Mas, sampai sini aja anternya. Emangnya kenapa? Aku malu Mas. Lihat tuh mereka. Semua pada diantar pakai mobil. Sedangkan kita cuma jalan kaki. Maafin Mama ya Tak. Mama belum bisa menjadi orang tua yang kamu harapkan. Bu, awas Bu. Pak, Botak. Iya Pak. Mamamu kecelakaan di depan. Kecelakaan? Mama. Bangun Ma. Maafin aku. Aku mau kok diantar sama Mama. Kemana itu ambulan? Minggir, Bu! Gara-gara kamu, jalan ini harus dibuat polisi tidur. Maaf Bu. Sudah tahu ada polisi tidur, ngapain ngebut? Maaf hanya. Cewek ini nih gak pede sama wajahnya. Dia ngerasa jelek. Soalnya di tempatnya wajah yang dianggap cantik tuh yang kayak gini nih. Buat dapetin wajah kayak gini, orang-orang tuh harus operasi plastik. Dan biayanya mahal. Ibunya, kakaknya, bahkan ayahnya nih, semua udah punya wajah kayak gini. Cuma dia doang yang belum. Dia sedih banget dan ngerasa jelek sendiri. Apalagi pas dia tahu kalau sahabat terdekatnya juga udah operasi plastik.
Jadi cuma dia doang nih yang belum. Dia ngerasa jelek dan putus asa, mau operasi plastik tapi nggak ada uang. Sampai dia ngeliat pengumuman kalau dicari nih pasien uji coba buat operasi plastik gratis. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mau. Dia berharap wajahnya bakal kayak gini, jadi cantik kayak ibunya. Tapi sedihnya operasi plastiknya gagal. Gak kebayang deh nih wajahnya jadi kayak gimana.